Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter Sufi di sini menemui kembali Sobat Sehat. Ini adalah video saya yang ke-520 yang akan membahas kriteria disusun dan diterapkan program manajemen fasilitas dan keselamatan. Kriteria ini merupakan bagian dari standar 1.4 MFK atau manajemen fasilitas dan keselamatan. Pada standar ini disebutkan manajemen sarana atau bangunan, prasarana, peralatan, keselamatan dan keamanan lingkungan puskesmas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sarana atau bangunan, jadi sarana itu adalah bangunan. Prasarana, peralatan, keselamatan dan keamanan lingkungan dikelola dalam MFK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dikaji dengan memperhatikan manajemen risiko. Adapun standar manajemen fasilitas dan keselamatan itu meliputi 7 kriteria. Kriteria yang pertama, disusun dan ditetapkan program MFK yang meliputi manajemen keselamatan dan keamanan fasilitas, manajemen bahan berbahaya beracun atau B3 dan limbah B3, manajemen kedaruratan dan bencana, manajemen pengamanan kebakaran, manajemen alat kesehatan, manajemen sistem utilitas, dan pendidikan MFK. Kriteria yang kedua, puskesmas merencanakan dan melaksanakan manajemen keselamatan dan keamanan fasilitas. Kriteria yang ketiga, inventarisasi, pengelolaan, penyimpanan, dan penggunaan bahan berbahaya beracun atau B3, pengendalian dan pembuangan limbah B3 dilakukan berdasarkan perencanaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kriteria keempat, puskesmas menyusun, memelihara, melaksanakan, dan mengevaluasi manajemen kedaruratan dan bencana. Kriteria yang kelima, puskesmas menyusun, memelihara, melaksanakan, dan melakukan evaluasi manajemen pengamanan kebakaran, termasuk sarana evakuasi. Kriteria yang keenam, puskesmas menyusun dan melaksanakan pengelolaan program untuk memastikan semua peralatan kesehatan berfungsi dan mencegah terjadinya ketidaktersediaan dan kegagalan fungsi alat kesehatan. Kriteria yang ketujuh, puskesmas menyusun dan melaksanakan pengelolaan untuk memastikan semua sistem utilitas berfungsi dan mencegah terjadinya ketidaktersediaan dan kegagalan fungsi sistem utilitas. Kriteria yang kedelapan, puskesmas menyusun dan melaksanakan pendidikan manajemen fasilitas dan keselamatan atau MFK bagi petugas. Video 520 ini akan membahas kriteria yang pertama, yaitu disusun dan diterapkan program manajemen fasilitas dan keselamatan yang meliputi manajemen keselamatan, keamanan fasilitas, dan manajemen B3 serta limbah B3, manajemen kedaruratan dan bencana, manajemen pengamanan kebakaran, manajemen alat kesehatan, manajemen sistem utilitas, dan pendidikan MFK. Adapun pokok pikiran dari kriteria ini meliputi A. Puskesmas sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama yang memberikan pelayanan kepada masyarakat mempunyai kewajiban untuk mematuhi ketentuan peraturan perundangan yang terkait dengan bangunan, prasarana, peralatan, dan menyediakan lingkungan yang aman bagi pengguna layanan, pengunjung, petugas, dan masyarakat termasuk pasien dengan keterbatasan fisik diberikan akses untuk memperoleh pelayanan. B. Pemenuhan kemudahan dan keamanan akses bagi orang dengan keterbatasan fisik, misalnya penyediaan RAM, kursi roda, handrail, dan lain-lain harus dilakukan. C. Puskesmas perlu menyusun dan menerapkan program MFK untuk menyediakan lingkungan yang aman bagi pengguna layanan, pengunjung, petugas, dan masyarakat.
D. Program MFK perlu disusun setiap tahun dan diterapkan program MFK meliputi hal-hal sebagai berikut. 1. Manajemen keselamatan dan keamanan fasilitas. Keselamatan fasilitas adalah suatu keadaan tertentu pada bangunan, halaman, prasarana, peralatan yang tidak menimbulkan bahaya atau risiko bagi pengguna layanan, pengunjung, petugas, dan masyarakat. Keamanan fasilitas adalah perlindungan terhadap kehilangan, pengrusakan, dan kerusakan atau penggunaan akses oleh mereka yang tidak berwenang. 2. Manajemen B3 dan limbah B3. B3 harus dikendalikan dan limbah B3 harus dibuang secara aman. Manajemen B3 dan limbah B3 itu meliputi A. Penetapan jenis dan area atau lokasi penyimpanan B3 harus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. B. Pengelolaan, penyimpanan, dan penggunaan B3 harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. C. Sistem pelabelan B3 harus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. D. Sistem pendokumentasian dan perizinan B3 harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. E. Penanganan tumpah dan paparan B3 harus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. F. Sistem pelaporan dan investigasi jika terjadi tumpahan dan atau paparan harus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. G. Pembuangan limbah B3 yang memadai harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan H. Penggunaan alat pelindung diri atau APD harus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian kita bahas pokok pikiran yang ketiga. Manajemen kedaruratan dan bencana. Manajemen kedaruratan dan bencana adalah tanggap terhadap wabah, bencana, dan keadaan kegawat daruratan akibat bencana. Manajemen kedaruratan dan bencana direncanakan dengan efektif. Kemudian manajemen kedaruratan dan bencana perlu disusun dalam upaya menanggapi kejadian bencana, baik internal maupun eksternal yang meliputi A. Identifikasi jenis, kemungkinan, dan akibat dari bencana yang mungkin terjadi dengan menggunakan asesmen atau HVA, Hazard Vulnerability Assessment, yang jika teman-teman memerlukan bisa kami nanti kirimkan, disampaikan saja di kolom komentar. B. Menentukan peran puskesmas dalam kejadian bencana. C. Strategi komunikasi jika terjadi bencana. D. Manajemen sumber daya. E. Penyediaan pelayanan dan alternatifnya. F. Identifikasi peran dan tanggung jawab tiap pegawai serta manajemen konflik yang mungkin terjadi pada saat bencana. Dan G. Peran puskesmas dalam tim terkoordinasi dengan sumber daya masyarakat yang tersedia. Puskesmas juga perlu merencanakan dan menerapkan suatu kesiapan menghadapi bencana yang disimulasikan setiap tahun, yang meliputi huruf B sama dengan F dari manajemen kedaruratan bencana. Dan yang keempat, manajemen pengamanan kebakaran. Manajemen pengamanan kebakaran berarti puskesmas wajib melindungi properti dan penghuni dari kebakaran dan asap. Manajemen pengamanan kebakaran secara umum meliputi pencegahan terjadinya kebakaran dengan melakukan identifikasi area berisiko bahaya kebakaran dan ledakan, penyimpanan dan pengelolaan bahan-bahan yang mudah terbakar, penyediaan proteksi kebakaran aktif dan pasif. Secara khusus, manajemen pengamanan kebakaran akan berisi A. Frekuensi pemeliharaan, inspeksi, sistem pengujian, proteksi, dan penanggulangan kebakaran secara periodik sesuai peraturan yang berlaku. B. Jalur evakuasi yang aman dari api, asap, dan bebas hambatan. C. Proses pengujian sistem proteksi dan penanggulangan kebakaran
selama kurun waktu 12 bulan dan dilakukan edukasi pada staf terkait sistem proteksi dan cara evakuasi pengguna layanan yang efektif pada situasi kebakaran. Ini yang D. Kemudian selanjutnya pokok pikiran yang kelima, manajemen alat kesehatan. Manajemen alat kesehatan ini berguna untuk menggunakan risiko ketidaktersediaan dan kegagalan fungsi alat kesehatan. Alat kesehatan harus dipilih, dipelihara, dan digunakan sesuai dengan ketentuan. 6. Manajemen sistem utilitas. Manajemen sistem utilitas meliputi sistem listrik, sistem air, sistem gas medik, dan sistem pendukung lainnya seperti generator atau genset, serta perpipaan air. Sistem utilitas dipelihara untuk meminimalkan risiko kegagalan pengoperasian dan harus dipastikan tersedia selama 7 hari 24 jam. Yang ketujuh, pendidikan MFK. Pokok pikiran yang berikutnya E, untuk menyediakan lingkungan yang aman bagi pengguna layanan, pengunjung, petugas, dan masyarakat, dilakukan identifikasi dan pembuatan peta terhadap area berisiko. F. Pengkajian dan penanganan risiko secara proaktif terkait keamanan dan keselamatan fasilitas, P3 dan limbah P3, kedaruratan dan bencana, kebakaran, alat kesehatan, sistem utilitas, dan pendidikan FFK dituangkan dalam daftar risiko atau risk register yang terintegrasi dengan daftar risiko atau risk register dalam program manajemen risiko. Berarti ini nanti bab 1 dengan bab 5 itu harus ada integrasi. Kita lanjutkan. G. Rencana tersebut dikaji, diperbarui, dan didokumentasikan dengan merefleksikan keadaan terkini dalam lingkungan puskesmas. H. Untuk menjalankan program MFK, maka diperlukan tim dan atau penanggung jawab yang ditunjuk oleh kepala puskesmas. I. Program MFK perlu dievaluasi minimal per triwulan untuk memastikan bahwa puskesmas telah melakukan upaya penyediaan lingkungan yang aman bagi pengguna layanan, pengunjung, petugas, dan masyarakat sesuai dengan rencana. Selanjutnya kita akan bahas elemen penilaian dari kriteria ini. A. Terdapat petugas yang bertanggung jawab dalam MFK yang tersedia program MFK yang ditetapkan setiap tahun berdasarkan identifikasi risiko atau kita sebut dengan R atau regulasi. B. Puskesmas menyediakan akses yang mudah dan aman bagi pengguna layanan dengan keterbatasan fisik. Ini nanti surveyor akan melakukan observasi dan wawancara. Selanjutnya C. Dilakukan identifikasi terhadap area-area berisiko. Di sini diminta dokumentasi dan harus siap untuk diwawancarai. Selanjutnya elemen penilaian yang D. Disusun daftar risiko atau risk register yang mencakup seluruh lingkup program MFK atau dokumentasi. Kemudian yang E, dilakukan evaluasi dan tindak lanjut per triwulan terhadap pelaksanaan program MFK atau ini disebut dengan pendokumentasian. Demikianlah Sobat Sehat, kita telah membahas tentang kriteria 1.4.1 disusun dan diterapkan program MFK di video 520. Kita akan bertemu di video 521 untuk membahas tentang bab 1 kepemimpinan dan manajemen puskesmas, standar 4 MFK, dan kriteria 1.4.1 puskesmas merencanakan melaksanakan manajemen keselamatan dan keamanan fasilitas. Sampai di sini dulu ya. Saya tetap mengundang masukan dari Sobat Sehat. Silakan sampaikan di kolom komentar. Semoga selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.